What's up guys, welcome back to Stay Apple. Okay, welcome back to Stay Apple. So, how are you guys? What do you feel about this day? Today we have an interesting guest here. Mungkin kalau dari judul kalian pasti tahu kan siapa guestnya hari ini. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri aku dulu ya. Nama aku Andrew, aku sebagai host di acara podcast hari ini. Dan kita langsung aja deh nih. Kita mau kenalin ke teman-teman salah satu mahasiswa berprestasi di ILSP di Universitas Sanata Dharma yang menjadi Duta Bahasa 2021. Dia juga Wakil Kota Jogja 2003 dan juga content creator. Kita sambut saja Kak Aurel. Oke, thank you so much for inviting me, guys. Hai, Andrew. Apa Kak kabar? Aurel. Oke. How are you, Kak Aurel? I'm great. Ya, puji Tuhan. Oke. So, Kak Aurel bisa nggak memperkenalkan dirinya dulu? Gitu. Mungkin namanya siapa? Jurusan. Oke, Ya. ya baik. Terima kasih Andrew untuk kesempatannya. Perkenalkan, halo semuanya di sini. Perkenalkan, nama aku Aurelia Octavia Putri, bisa disapa Aurel. Aku ini angkatan 2020, jurusan ya sudah tahu ya, Iya. pendidikan bahasa Inggris. Seperti itu mungkin. Oke. Itu dulu ya, karena kita akan bahas banyak banget nih di sini ya. Betul. So, senang sekali kita bisa mengundang Kak Aurel di sini hari ini dan thank you Kak Aurel for coming to this podcast today. My pleasure. Oke. Pertama nih, first of all, kesibukan Kak Aurel tuh apa aja sih akhir-akhir ini? Okay, to be honest, I have so much things to do, guys. Selain menjadi, sekarang kan aku menjabat jadi Diajeng ya. Selain menjadi salah satu duta pariwisata yang ada di Jogja, aku juga sebagai influencer dan content creator gitu. MC juga, moderator juga, jadi paket komplit. Wow, paket Teman-teman lengkap. yang ada event bisa loh ya kontak-kontakan. IG-nya dicantumkan di bawah ini sini. ya, di sini ya. Aurelia Oke. OKTTE. Oke, pasti teman-teman tuh pasti penasaran kan, gimana ya Kak Aurel tuh mengatur waktunya yang padat, crowded, yang banyak kegiatan tuh. Terus kita mau mengenal lebih dalam aja gimana, kita langsung tanyain aja langsung sama Kak Aurel. Oke. Pastinya kegiatan padat banyak itu memang ya. Tapi kalau aku pribadi mengaturnya skala prioritas. Jadi studi itu memang number one ya. We can deny it. Karena tujuan utamanya kita di sini kan untuk belajar menyelesaikan studi ya, terutama perkuliahan. Di situ aku belajar bagaimana aku membagi skala prioritas dan time management tuh harus balance. Biasanya kalau ada kegiatan itu diumumkan, kegiatan duta itu diumumkan lewat grup WhatsApp grup atau ada surat undangan yang resmi dari dinas seperti itu. Kemudian kalau yang content creator atau menjadi influencer diundang KOL itu biasanya lewat DM Instagram. Di Nah, Instagram. betul. Aku lihat dulu nih, apakah bertabrakan dengan jadwal kuliah. Dan sekarang puji Tuhannya kan aku sedang skripsi. Mohon doanya ya, semoga bisa graduate in this year ya, as soon as possible. Ini juga sudah ayo gitu. Nah, balik lagi ke topik, kan ada banyak nih penawaran tentunya dan juga jadwalnya memang padat. Selain itu, terkadang ada syuting yang di luar jadwal. Misalnya, Rel ini aku ada review terkait produk, aku butuh kamu untuk menjadi talentnya, bisa ndak? Atau enggak, Rel ini aku ada acara MC atau seminar, bisa nggak jadi hostnya atau jadi pewarannya gitu. Nah, biasanya aku lihat jadwal dulu, tabrakan nggak? Kalau misalnya tabrakan aku nggak ambil, aku tidak memaksakan diri. Aku adalah orang yang cenderung let it flow, let it go. Misalnya kalau Tuhan sudah tetapkan, oh ya ini memang jatah untukmu nih, misalnya opportunity acara untukmu. Aku pernah punya pengalaman
Dulu aku ambisi guys, sangat-sangat ambisi. Kayak misalnya acara A, B, C, D aku ambil semua, jatuhnya malah apa? Aku capek, aku sakit, ya kan? Malah itu bukan suatu hal yang membawa dampak positif, bukan suatu hal yang itu kondusif nggak sih? Nggak Itu baik nggak sih? Ya nggak sih? Iya. Aku belajar dari situ. Aku belajar dan sekarang malah kalau ada kesempatan aku belajar untuk membagikannya kepada orang lain, karena kan misal contohnya gini, di Dimas Diajeng kita punya 30 orang, 15 pasang. Jadi ganti-gantian kalau setiap penugasan di event A, di event tertentu yang datang orang lain. Nanti kalau misalnya banget ini ada by request dari dinas untuk aku datang, aku baru datang. Jadi lebih fleksibel sih sekarang gitu. Oke, berarti udah bisa menentukan skala prioritasnya gitu Yeah, kan. that's right. It's really important though. Yes. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja nih, 4 question buat Kak Aurel. Nah, yang pertama, as we know, Kak Aurel ini kan first runner up of Diajeng Jogja 2023, and at the same time you are student in ILISP Sanata Dharma. Nah, kita tuh penasaran gimana sih Kak Aurel memulai karirnya sampai bisa kayak sekarang ini. Gimana sih Kak? Bisa nggak ceritain gimana karirnya dari yang dulu bisa sampai kayak sekarang ini gitu? Oke. Kalau mau ditarik benang ya, istilahnya it's such a lot journey and apa ya, bersyukur sih bisa di posisi ini. Dulu awal mulai karir sampai sekarang itu dari 2015 aku sudah bertekun di MC, dunia public speaking. Nah, di tahun 2021 aku punya teman MC terkenal di Jogja. Dia menawarkan untuk, ayo Rel, kayaknya kamu potensial deh untuk ikut duta bahasa. Nah, awal mulanya istilahnya kayak kita mau masuk sebuah peluang gitu, ini pintu gerbangnya. Itu gerbang. Yes, ini pintu gerbangnya gitu kan. Ada yang kasih tawaran, ayo Rel, aku tahu kamu potensial, yuk ikut duta bahasa. Pertama agak struggle, kayak gambling gitu ya. Kan masih muda di situ. Masih apa ya, usia 20-an itu kan masih gimana Andrew, usia 20-an itu? Masih pengen main-main aja sih. Ya, masih pengen main-main, masih pengen ya udah deh, iya nggak iya, masih bingung gitu ya. Manut sana sini gitu kan. Betul. Nah, dari situ tapi aku punya komitmen. Aku harus berkembang. Aku nggak bisa cuma kuliah doang, tetapi tidak punya kegiatan yang bisa mengembangkan kemampuanku, mengembangkan talenta yang aku miliki, yang Tuhan sudah kasih. Nah, dari situ aku diyakinkan juga, aku kan tanya-tanya nih, duta bahasa tuh kayak gimana sih? Ajangnya, susah nggak sih? Segala macam. Aku memantapkan diri dan mengikuti proses segala macam. Puji Tuhan dapat juara 3, pemenang 3 putri duta bahasa 2021. Wow. Kemudian dari situ aku menjabat 2 tahun juga menjadi salah satu ketua bidang sampai 2023. Nah, di 2023 itu ceritanya aku ingin istirahat dulu. Tetapi tiba-tiba aku ingat sekali ada salah satu DM masuk untuk, Rel, ada nih pembukaan Dimas Diajeng Kota Jogja 2023. Kebetulan yang menawarkan diriku itu dia runner up, juara ketiga Dimas Kota Jogja. Runner up juga. Betul, itu temen aku deket gitu. Nah, ketika dia tawarkan, aku tanya, ini gimana sih caranya masuk? 11-12 sih ajangnya, sama kayak duta bahasa. Kemudian aku ikut serangkaiannya, nanti kita akan bahas ya. Ini kan panjang sekali ya. Iya. Long story ya. Long story ya. Nah, habis itu aku masuk, puji Tuhan juga dapat peringkat, dapat anugerah jadi wakil 1 Diajeng Kota Jogja 2023. Nah, dari situ kami yang top 3 diberi amanah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di tingkat provinsi. Kita masuk ke Dimas Diajeng, pemilihan Dimas Diajeng Jogja 2023. Gitu. Nah, sampai situ kan banyak dikenal orang, karena sosial media kita salah satunya tidak boleh di private. Harus publik ya. Harus publik, karena kita kan termasuk
ambasador, public figure. Nah, dari situ tuh mulai datang brand-brand yang ingin mengendorse dan sekarang jadi influencer. Wah. Ini gitu. Singkatnya ceritanya gitu. Tapi kan belum tahu ya jalannya gimana. Ya, Iya. nanti kita bahas ya. Kita lanjut ke dua nih, yang second. Pertama kali tahu informasi tentang Diajeng Kota Jogja itu gimana sih, Kak? Boleh nggak diceritain? Mungkin awalnya gimana, siapa yang ngajak itu, tahu informasi dari mana gitu. Tahu informasi tentunya dari teman dekat aku yang dulunya kita salah satu sekolah di pariwisata. Ya, di pariwisata, kemudian dia menang juga, dapat peringkat 3 besar. Dan dia dulu pernah student exchange ke Jepang, kalau aku student exchange ke Thailand gitu. Nah, dari situ kita sharing, tukar pendapat, tukar pikiran gitu. Nah, nggak tahu ya, tiba-tiba ada ilham tersendiri gitu. Terus aku tertarik. Memang aku jujur ya guys, suka banget sama traveling and also culinary. Suka banget. Nah, di Dimas Diajeng Kota Jogja ini kita diajarkan untuk mengenal budaya Kota Jogja, dan juga kita diajarkan mengenal kulinernya apa aja, wisata, destinasi wisatanya apa aja. Nah, dari situ kan seneng ya. Seru ya, Kak? Seru. Nah, motivasi juga untuk mengikuti ajang ini karena banyak banget teman-teman aku yang sukses di bidangnya, di bidang public speaking, yang sekarang menjadi MC, host di salah satu TV nasional. Kemudian mereka berprestasi banyak banget. Pasti ya selevel lah sama Kak Aurel kan. Aduh, puji Tuhan. Oke. Nextnya nih, apa yang membuat Kak Aurel tuh tertarik untuk mengikuti pemilihan Diajeng Wakil Jogja ini? Oke, yang membuat aku tertarik itu tentunya keinginan dan kemampuan untuk ini. Aku ingat ketika pembekalan itu salah satu quote yang benar-benar membuatku terubahkan itu adalah urip iku urup. Bagaimana kita bisa berdampak positif bagi orang lain. Nah, di situ aku belajar banyak hal ya, terutama bagaimana kita bisa menginfluence orang banyak, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan melalui ajang Dimas Diajeng Kota Jogja itu bukan suatu ajang yang hanya kecantikan doang, tetapi kita juga belajar bagaimana mencintai budaya Jogja. Karena di sini kan aku asli Jogja. Nah, jadi banyak sekali kan kaula muda sekarang karena terpengaruh globalisasi, mereka semakin ya udah deh, nanti budaya nanti lagi. Budayanya Iya. apa? Nah, itu salah satu motivasi adalah gimana kita bisa menggaungkan budaya Jogja supaya semakin internasional, dan juga destinasinya yang ada di Jogja kan banyak banget nih. Wow. Ya, siapa tahu, doakan ya lewat ajang Dimas Diajeng ini nantinya bisa menjadi TV host keliling jalan-jalan di Jogja, kan seru banget ini. Aku pengen banget itu. Wow. Makanya lewat platform Dimas Diajeng Kota Jogja, mungkin ini adalah satu sarana yang Tuhan berikan untuk dipersiapkan step by stepnya menuju ke sana gitu. Ya, doain ya, siapa tahu nanti ikut ajang yang berikutnya. We never know, yang lebih guys. besar. Ya. Miss Universe? Ada. Oke. Ada caranya. Miss Ya, Universe. kita nggak tahu ya, kita Iya nggak kan? tahu ya. Mungkin 2 tahun atau 1 bulan lagi kan nggak ada yang tahu kan. Ya, tulis di kolom komentar guys, kalian mau aku untuk ikut ajang apa ini? Nah. Ajang nasional dulu, Andrew. Nasional. Iya, nasional dulu kan, belum ke internasional, nasional dulu ya Dukung kan. Kak Aurel aja pokoknya. Iya. Siapa tahu nanti Putri Indonesia kan, we never know. Oh, amin. Amin. Oke, next aja nih. Gimana sih cara membagi waktu antara kuliah, antara kesibukan hariannya Kak Aurel sebagai Diajeng dan lain-lain? Itu gimana sih caranya Kak Aurel itu bisa menentukan prioritasnya dulu gitu? Nah, cara menentukan skala prioritas itu pastinya kalau aku
mengerjakan suatu hal, biasanya kan aku sering buka laptop ya, atau gadget atau gawe apapun itu. Ada notes. Kalau Andrew lihat laptopku, itu berbeda dari laptop yang lainnya. Kenapa? Kenapa, Kak? Itu layar atau sticky notes semuanya, karena penuh banget. Full Full, wallpaper. yes, bukan wallpaper, pengingat. Pengingat. Kayak habis ini ngapain, habis ini kemana, habis ini ngerjain apa, kayak gitu. Harus terstruktur, guys. Aku orangnya seperti itu. Aku pribadi cenderung agak pelupa sedikit ya. Jadi kalau orang pelupa, tips and triknya adalah banyak-banyakin aja sticky notes itu, karena itu bakalan menjadi reminder. Nanti bakalan terpola kan kamu. Kalau misalnya nih, misalnya kita taruhlah jam sekian sampai jam sekian, kita ngerjain tugas dari kampus dulu, tugas sekolah atau lah, taruhlah. Kemudian setelah itu, kita ngerjain satu hal. Nah, habis ini ngapain ini, kita kemana? Nah, itu kan lebih, terstruktur gitu loh. Jadi, nggak keteteran. Jujur Li, sampai sekarang tuh aku malah lebih seneng sibuk daripada gabut. Oh, gitu. Karena Berarti udah terpola kali ya. berarti kalau kosong 1 hari aja kayak aduh, apa ini yang harus dikerjain gitu ya, Kak, rasanya? Iya, kayak linglung. Hmm. Linglung gitu loh, kayak bingung mau ngapain, what should I do? Oke, berarti kayak aduh aku sukanya hidup yang sibuk gitu ya. Banyak banget yang bilang, orang nih sibuk. Ya, emang, jujur iya memang. Tetapi, pikirkan jangka ke depan. Kamu sibuk sekarang daripada kamu nganggur besok. Oh, Ayo, betul. Andrew pilih yang mana? Pilih sibuk sekarang. Daripada nganggur besok, Iya. ya kan? Nah, itu kadang-kadang kita harus change our perspective. Ada salah satu lecture yang aku suka. If you want to go forward, you must change your perspective. Start from, change your mind from fixed mindset, become into a growth mindset. Nah, Oke. itu aku terus pegang gitu loh. Jadi, apapun yang aku kerjakan, pikiran-pikiran yang membuat aku tidak bisa berkembang, aku kebaskan itu. Semua aku lepaskan itu. Lepas. Lepaskan itu. Oke. Ya kan? Nah, itu dia. Lepaskan. Berarti pinter banget lah Kak Aurel untuk menentukan skala prioritas nih. Iya. Bisa dicontoh nih teman-teman. Gimana Kak Aurel menentukan skala prioritasnya gitu. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih. Untuk kesibukan sebagai content creator, Kak Aurel biasanya upload di platform apa dan tentang apa kontennya? Oke, berbicara tentang content creator atau menjadi influencer, aku lebih aktif di Instagram sih. Karena dulu pengalaman di Dimas Diajem, ya teman-teman, aku mendapatkan bekal bagaimana membuat konten, mengedit konten, seperti itu. Nah, aku belajar bagaimana mengemas sebuah konten yang menarik. Aku belajar dari situ. Nah, sekarang bisa di-follow mungkin ya Instagramnya. Ya, di sini ya, di kotak ini. Sama tahu nanti kita bisa berkolaborasi bersama. Kebanyakan itu lebih ke daily in my life ya, karena ada konten kecantikan, ada juga review makanan, review cafe gitu, dan kebudayaan juga ada tentang Dimas Diajem. Kemudian ada review suatu tempat untuk wisuda, untuk foto. Nah, bentar lagi aku juga, ini kalau mau bicara Kak Aurel yang endorse apa aja sih, banyak banget. Aduh. Ini aja loh, tapi ajaib loh, aku belum lulus tapi udah ada yang mau endorse aku untuk foto wisuda. Bayangin guys, jadi gratis itu kan, Enak banget ya, enak Kak. banget itu. Privilege. Iya, dapat privilege yang sampai sebegitunya gitu loh. Sekarang aja aku sekarang ini sedang endorse, ada perjanjian gadget elektronik sama klinik kecantikan. Jadi kalau mau kelompokkan itu termasuk apa, Andrew? Daily in my life atau apa ya kontennya itu ya? Aduh, apa ya Kak itu ya? Tapi itu brandingnya untuk ke siapa sih Kak gitu? Oh, Heeh. brandingnya aku lebih ke umum sih. Umum. Ya, kadang-kadang anak muda juga bisa. Jadi secara ranah usia tuh bisa menjangkau semuanya gitu. Oke, wow. Nah, misalnya kalau banyak banget produknya endorsan, misalnya itu kan masih banyak kan.
Itu gimana Kak? Kalau misalnya, aduh banyak banget ini, terus mau ditaruh di mana itu Kak? Kasih orang atau kasih aku? Biasanya ada nih yang lucu. Pernah dapat kalau baju untuk kita sendiri ya, Iya. untuk investasi kita sendiri kalau konten berikutnya. Kalau sabun cuci muka aku biasanya bagi ke mamaku, ke adekku. Kalau kopi kemarin aku ngajak teman-temanku nih. Jadi teman-teman yang mau berteman dengan aku bisa mendapatkan privilege. Nanti Langsung pada semua follow nanti. nanti aku bakalan ajak untuk konten bareng. Sekarang itu kita hidup di 4.0 ya, era digitalisasi itu sangat mempengaruhi loh ya. Sosial media, bagaimana kamu menggunakan sosial media untuk membranding personal diri kamu itu sangat penting. Nah, Tapi secara bijak ya Kak. dengan bijak ya, Tuh seperti guys. itu. Ada nggak nih di sini yang mau jadi content creator juga? Mungkin bisa tanya ke Kak Aurel. Bisa, boleh. DM aja. Oke, kita lanjut nih. Kak Aurel kan juga sebagai duta bahasa di tahun 2021 nih, yang dimana keren banget dan sangat inspiratif. Nah, kita penasaran nih Kak, duta bahasa itu seperti apa? Apakah Kak Aurel tuh bisa menjelaskan kepada kita seperti apa itu duta bahasa? Begitu. Baik, duta bahasa merupakan ajang bagi kaula muda yang khususnya mereka ingin fokus terhadap bidang kebahasaan. Nah, kita mempunyai trigata bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Basisnya adalah literasi bahasa Indonesia, tetapi akan menjadi poin plus tambahan jika teman-teman bisa menguasai bahasa asing, contohnya bahasa Inggris, atau bahkan lebih dari itu, bahasa Perancis. Kemarin dulu teman aku ada yang bisa bahasa Arab, Korea, Perancis, Paket komplit. semua paket komplit lah istilahnya. Iya betul, itu adalah salah satu privilege dan keunggulan, dia langsung auto masuk nih ke duta bahasa. Nah, tentunya di duta bahasa fokusnya lebih ke bidang kebahasaan, kesastraan, public speaking, teman-teman yang suka public speaking. Nah, aku bisa menjadi lancar ini berkat duta bahasa juga. Jujur berkat duta bahasa, karena kami dilatih bagaimana untuk membangun personal branding menggunakan wicara publik di depan umum tanpa Public gagu-gaga. speaking. Iya, public speaking itu penting banget. Iya kan? Nah, Seperti itu. Kak Aurel tuh belajar public speaking itu otodidak dari diri sendiri atau Kak Aurel tuh ikut kursus di luar atau gimana? Boleh diceritain Kak? Kebetulan sepertinya otodidak ya, Otodidak. dari 2015 itu. Oh Iya iya. kan? 2015. Oh ya, otodidak dan juga ditempa atau digesekkan dengan ajang yang mendukung seperti ajang duta bahasa, Dimas Diajeng. Nah, pentingnya kalian itu memetakan kemampuan yang kalian miliki ketika kalian suka nih terhadap suatu hal, dan ada platform yang mewadahi supaya teman-teman itu bisa mengembangkan talenta dan bakat. Nah, seperti sekarang aku ini Ada gitu. wadahnya ya Kak. Ada wadahnya, sesuatu yang kayak pisau deh, sesuatu yang pernah diasah. Kan pisau kan diasah kan untuk lancip ya, biar motong segala hal enak nih, biar lancar. Nah, ketika talenta itu diasah, dikembangkan, teman-teman juga semakin bahasa Jawa niki lanyah, semakin lancar, semakin fluent Fluent. Oke. gitu. Nah Kak, duta bahasa atau Dimas Diajeng itu biasanya pembukaannya kapan aja sih Kak? Mungkin banyak kan di luar sana ataupun mahasiswa tuh pengen ikut tapi kayak mereka tuh bingung. Ini pembukaannya di mana, informasinya di mana, begitu. Baik, kalau di duta bahasa, perbedaan antara duta bahasa dan juga Dimas Diajeng cukup berbeda ya teman-teman. Aku jelaskan sedikit terlebih dahulu. Di duta bahasa kita fokus kepada bidang kesastraan, kebahasaan, public speaking seperti itu. Kemudian untuk di Dimas Diajeng kita lebih fokus bagaimana kita mempromosikan pariwisata, menjadi ambasadornya putra-putri kebanggaan kota Jogja lah, istilahnya seperti itu. Nah, lini masa atau pemilihan antara Dimas Diajeng dan juga duta bahasa ini cukup berbeda.
duta bahasa diselenggarakan setiap 1 tahun sekali, dan di Mas Diajeng tuh diselenggarakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Iya, bentar lagi loh duta bahasa. Berarti bulan ini atau tahun depan? Sudah dibuka Udah dibuka? pendaftarannya. Oh. Sampai kalau tidak salah dari 1 Maret hingga 10 Mei. 10 Mei. Ya, kalau di Mas Diajeng masih lama, masih 2025. Tetapi ada perbedaannya juga. Di duta bahasa itu bisa dibuka dari berbagai kalangan. Karena kan secara general kan mereka bisa, misalnya nih, kamu aslinya dari mana? Aku Jakarta sih, Kak. Nah, Jakarta bisa tuh ikut duta bahasa DIY. Bisa. Kalau di Dimas Diajeng mungkin agak sedikit sulit karena yang dicari adalah putra-putri daerah tersebut kalau yang di Dimas Diajeng. Harus dari yang udah dari lahirnya di Jogja. Ya, KTP aslinya, Oh. berdasarkan KTP aslinya. Domisili ya berarti gitu. Betul. Sedih. Oh, mau daftar? Ya dulu pernah pengen, tapi Oh. terhalang tanda lahir. Oh, udah lahir. Mungkin bisa join duta bahasa ya. Ya kan? Setuju kan? Semua support Andrew untuk join duta bahasa? Support nggak nih? Nggak ada yang support lagi, ya udah. Oke, mungkin udah jalannya diproses ya, Kak. Gak apa-apa, dulu aku juga diproses. Aku alumni proses, guys. Oh, alumni Alhamdulillah. proses juga di tahun berapa, Kak? Batch berapa? Batch berapa ya? 2021 atau 2020 if I'm not mistaken. Ya, segitu Waduh. pokoknya. Ya, Sudah pokoknya segitu lah. sudah sesepuh lah Oh, ya. sudah sesepuh. Dulu emang apa, Kak, divisinya? Aku aduh lupa UKP. UKP. Oh, Iya. yang mengurusi UKP Prodi. Iya, betul. Kegiatan Prodi. Kegiatan Gitu. prodi. Oke, kita lanjut nih, Kak. Gimana? Lanjut ke duta bahasa yang tadi. Mm-mm. Gimana sih awalnya Kak Aurel tuh tertarik untuk jadi duta bahasa? Apa sih yang membuat Kak Aurel tuh apa ya? Yang memotivasi Kak Aurel lah? Siapa yang membuat itu? Yang menjadi motivasi atau penggugah gairah ya untuk ikut dan memantapkan diri duta bahasa itu salah satu teman dari teman dari MC MC. ya, yang dia sudah berkecimpung di dunia public speaking sejak lama. Nah, dulu memang aku mencintai dunia public speaking itu udah lama. Jadi ajang duta bahasa ini aku pandang sebagai ajang yang positif untuk mengembangkan kemampuan di dalam dunia public speaking. Jadi aku punya komitmen untuk I want to join that competition so I can be able to aku bisa mengembangkan talentaku di situ, intinya seperti itu sih. Mengangkat talenta dan bisa menaikkan value. Betul. That's Andrew. That's right. Oke. Boleh spill nggak, Kak? Gimana waktu jadi duta bahasa itu? Apakah bukan? Apakah merasa ada peluang untuk mengembangkan bakat gitu? Tentu saja iya ada. Karena di duta bahasa kami dilatih untuk bagaimana menggunakan kebahasaan dengan baik dan benar sesuai dengan EYD. Ya kan, ejaan yang disempurnakan itulah. Oh iya, itulah. So, sesuai dengan KBBI juga. Nah, kami juga dilatih nih bagaimana menjadi public speaking yang baik dan benar. Teman-teman mungkin ini ya berkata bahwa public speaking yang benar tuh ngomongnya cepat. Tidak. Public speaking yang benar adalah bagaimana kamu dapat mengutarakan suatu informasi dengan baik, jelas, dan benar supaya orang yang mendengarnya itu paham apa yang kamu utarakan, apa yang kamu sampaikan. Kakak belajar dari situ di duta bahasa. Dan di duta bahasa pun itu membuka peluang banyak banget, job MC, job moderator, job jadi host. Aku pernah collab sama salah satu penari terkenal di Jogja juga. Siapa itu, Kak? Sanggar Sekar Kinanti. Oh. Nah, pernah kayak collab. pernah dengar. Tapi Nah, itu bukan dari kenalan atau siapa-siapa gitu. Dia tahu aku lewat Instagram. Nah, balik lagi. Sosial media berpengaruh. relasi. Ya, relasi juga berpengaruh. Di duta bahasa
aku belajar membangun fondasi dengan baik, terutama fondasi public speaking dan juga kebahasaan dengan baik. Itu. Oke, manner ya yang penting nomor satu. Iya betul, manner dalam hal kebahasaan gitu. Tuh, wah keren sih. Gimana? Nah selanjutnya nih, gimana? Boleh nggak sih Kak dikasih tahu ke kita gimana caranya untuk bisa join jadi duta bahasa? Mungkin kasih tutorialnya gitu Kak, mungkin banyak kan di sini yang aku udah tahu aku pengennya ini tapi aku tuh bingung caranya gimana begitu. Aurel bisa nggak menjelaskan? Oke. Tutorial untuk join duta bahasa. Tentunya kamu pastinya harus menguasai bahasa Indonesia dengan Bahasa baik yang Indonesia. benar. Gak semua orang loh, asli asli manapun itu, dari daerah manapun itu, aku juga masih belajar. Oh ternyata cara penulisanku juga masih salah, cara ucapanku juga masih kurang baik dan benar gitu. Nah, yang penting mau untuk berproses itu yang penting ya, punya kemauan untuk berproses, kemudian willing to learn, Oke. terus bisa menguasai bahasa asing itu utama. Bahasa asing. Itu utama sekali. Nomor Iya. satu apa Kak? Nomor satu bahasa Indonesia baik dan benar, bahasa asing, bahasa daerah juga kalian harus menguasai. Bahasa Jawa ya. Nah, kalau mendaftar di Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta harus bisa berbahasa Jawa. Nah, mungkin banyak kan Kak di sini tuh mereka tuh bisa bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya tuh yang ngoko. Tahu kan Kak ngoko itu yang kurang halus atau gimana. Nah, itu tuh kalau di duta bahasa kita harus pakai kromo inggil atau bahasa Jawa yang ngoko atau gimana gitu. Tergantung dengan penempatannya. Nah, misalnya occasion atau acaranya formal atau informal atau bersama dengan teman. Nah, itu menyesuaikan penggunaan bahasanya. Oh, menyesuaikan berarti ya. Tergantung acaranya. Ya, betul. Yang penting adalah tiga hal itu tadi. Bahasa Indonesia, bahasa asing, tapi yang diutamakan bahasa Inggris, dan yang terakhir bahasa Jawa. Kemudian sebenarnya banyak banget sih kalau berbicara tentang gimana tips and trick masuk duta bahasa, karena ada spesifikasi tertentu yang bisa membawa kamu untuk lolos di duta bahasa. Bisa dilihat kalau teman-teman pengen banget daftar duta bahasa, bisa dilihat di Instagramnya duta bahasa. Duta bahasa. Iya. Oke, duta bahasa. Itulah. Udah ngerti kan penjelasannya Kak Aurel? Oke, kalau gitu bisa langsung cek ke Instagramnya langsung. Iya. Duta bahasa di sini. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau tahu nih, ada nggak sih up and down-nya Kak Aurel tuh selama menjadi duta bahasa daerah Yogyakarta gitu? Oke, pastinya banyak banget ya teman-teman, karena dalam meniti kehidupan ini perlu adanya proses. Karena tanpa adanya proses kita nggak bisa jadi orang yang kuat, orang yang dewasa, orang yang bisa mengerti orang lain. Suka dukanya pernah tuh kebingungan apa? Karena banyak hal yang harus dipersiapkan ya Indro. Iya. Dan dalam waktu yang singkat, gimana materi yang sudah diberikan itu bisa masuk ke sini. Wah. Nah, itu cukup under pressure banget. Terus ada satu momen namanya juga kompetisi, pasti ada gesekan dengan satu yang lain gitu kan. Tapi aku belajar, walaupun pada waktu itu usiaku 20 tahun kan, ikut ajang duta bahasa, aku belajar gimana caranya untuk ya udahlah, ini juga namanya kompetisi. I try to work hard and give all best that I can, walaupun pasti ada orang yang sikut-sikutan gitu, tapi ya udah, kita fokus pada tujuan utamanya. Kita mau belajar, kita mau mengubah kebiasaan yang kita yang mungkin semulanya kurang atau buruk menjadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, aku belajar fokus ke situ dulu. Yang penting aku memberikan hal yang terbaik. Sukanya adalah aku sekarang punya sahabat loh. Oh. Ya, dari duta bahasa malahan 4 sahabat dari duta bahasa sampai sekarang.
kita terus keep in touch, keep contact all the time. Nah, aku mengerti bahwa sebuah ajang kompetisi itu bukanlah untuk bersaing gitu, tetapi kamu bisa mendapatkan pertemanan yang sejati dari setiap ajang perlombaan. Kalau misalnya memang memang dia memanglah teman yang sejati untuk kamu gitu. Kan sekarang banyak banget ya untuk fake friends. Iya, susah Iya ya pilihnya, kan? Kak. Susah. Tetapi ingat Andrew, teman itu benar-benar bisa mempengaruhi loh. Teman yang suportif itu teman yang bisa support kamu, mengerti keadaanmu. Nah, di Duta Bahasa aku belajar arti pertemanan sejati. Bukan hanya sekedar materi doang, dalam artian materi ilmu atau ilmu yang diberikan ya, ataupun ya ajang perlombaan lah, tetapi aku bisa mengambil makna tersendiri, yaitu pentingnya membangun networking. Aku belajar dari Duta Bahasa gimana aku membangun pertemanan, aku menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuh seperti apa. Aku belajar dari Duta Bahasa. Suka dukanya pasti ada, tetapi yuk kita fokus ke yang positif aja. Iya, berarti semuanya ada di Duta Bahasa. Iya, Iya. gitu. Nah, yang terakhir nih, mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih bingung gitu, maka ada tips and trick gak sih biar mereka tuh bisa diterima di Duta Bahasa gitu? Ada nggak, Kak, tipsnya? Tips and trick. Iya. Talking about tips and trick, maybe kalian harus analisis atau analisa SWOT dulu, tahu kan? Strength, weakness, opportunity, threats-nya. Kalian kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Kemudian dari kelemahan dan kelebihan itu cari untuk bisa saling melengkapi supaya dirimu tuh kuat untuk menghadapi ajang kompetisi. Lihat dulu ajang yang mau kalian ikuti seperti apa. Kalau Duta Bahasa kan seperti yang tadi kakak sampaikan, itu ajangnya memang lebih fokus kepada kebahasaan ya. Kalau misalnya Duta Dimasi Ajang itu lebih fokus kepada bagaimana menjadi representatif anak-anak muda yang concern di dunia pariwisata. Nah, harus dipetakan dulu, aku lebih sukanya yang mana, aku lebih nyamannya ikut kompetisi yang mana gitu. Nah, lalu pentingnya juga nih, sosial media itu sangat berpengaruh. Ini aku kasih tips and trick aja ya, karena aku dulu pernah jadi panitia Duta Bahasa juga, menyeleksi berapa peserta ya itu waktu itu 150 kalau nggak salah. Wow, banyaknya. Itu satu Jogja loh. Satu Jogja aja. Iya, dari berbagai macam universitas. Nah, aku jadi panitia di situ. Habis itu aku lihat dari sosial medianya, karena sosial media itu cerminan diri sendiri ternyata ya kan. Ya, Kak. Personal branding, Iya. iya. Karena kalau kita belum tahu, misalnya aku tidak tahu Andrew seperti apa, tetapi aku lihat dari sosial medianya, oh anaknya baik nih, oh anaknya aktif ini, aktif kegiatan. Nah, sosial media juga bisa menjadi cerminan diri. Karakternya dia kayak gimana sih? Dia kepribadiannya baik atau tidak. Nah, itu teman-teman kalau ikut Duta Bahasa atau ajang kedutaan apapun, harus persiapkan dari sekarang personal branding kalian gitu, karena itu penting. Penting banget. Iya, juri pasti akan melihat, panitia aja melihat, oh dari sosial medianya aja, misalnya nih dia aktif anaknya, dia sama teman-teman kolaboratif nih, dilihat dari foto-fotonya akrab nih, wah ini berarti tidak berkonflik, bisa bekerja sama gitu, tidak problem maker kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika mengikuti ajang tersebut, kalian juga harus pastikan persiapan diri, mental itu penting, karena prosesnya itu panjang, sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya, dinamikanya itu lumayan panjang, jadi kesehatan itu penting teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman itu ikut nggak tahu nih
nggak ada persiapan, wah udah give up aja. Karena setiap ajang apapun kalian harus ngerti. Misalnya nih, kita ambil contoh duta bahasa. Kan sebelum seleksi mesti ada seleksi berkas. Dilihat dulu benar-benar berkas yang perlu dicantumkan apa aja, dipersiapkan. Kemudian unjuk bakat. Kalian gali potensi. Kalian bisa talenta apa nih? Punya talenta apa? Misalnya nari, nyanyi, main musik. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Dan juga nanti ketika penjurian akhir itu sebelum grand final untuk menentukan top 5 atau top 3 juara-juaranya, kalian juga harus belajar serius. Nah, aku belajar juga itu di situ. Jadi ikut ajang seperti itu sebenarnya wah seru nih, kayak adrenalin, kita kayak nyetir mobil di medan yang gitu. Aku belajar untuk mempersiapkan, jadi prepare yourself, start from now gitu loh, no matter what happened. Jadi gak usah minder dulu. Memang gak mudah ya, karena ketika kita bertemu dengan orang yang wah nih kok dia terlihatnya lebih well prepared daripada kita gitu, no need to worry gitu loh, no worries, gak apa-apa. Yang penting kamu berusaha untuk mencoba, yang penting ada kemauan untuk mencoba daripada tidak sama sekali. Iya, daripada gak sama sekali. Yang kedua, change your mindset. Ada satu lectures di PBI ya, yang aku suka quotes-nya ini sering menjadi reminderku. If you never try, you never know. Start from now. Please change your fixed mindset become into a growth mindset. Ya, jadi ketika kita itu mau mengubah cara pola pikir kita yang semula itu banyak negatifnya, yuk kita sama-sama ubah untuk menjadi positif ya. Jadi auranya itu kelihatan positif. Nah, nanti kalau juga ketemu dengan jurinya diyakinkan, oh ya nih anaknya auranya positif nih, saya loloskan Dan juga attitude saat di penjurian itu sangatlah important guys. Tahu kan attitude manner, misalnya ya yang simple-simple aja, senyum sapa salam itu penting gitu. Sebenarnya banyak banget sih kalau misalnya berbicara tentang gimana sih Kak daftar duta bahasa maupun Dimas Diajeng, karena setiap perlombaan itu ada spesifikasinya tersendiri. Kalau duta bahasa lebih ke bahasa Indonesia dan dia lebih difokuskan untuk seseorang yang punya kemampuan kebahasaan khusus ya. Dia bisa menguasai lebih dari banyak bahasa, itu udah auto lolos tuh, auto centang gitu, auto oke, cek gitu. Jadi Kak Aurel menguasai banyak bahasa ini. Lumayan. Terus kalau di Dimas Diajeng itu lebih ke, kan karena kita sering visiting destinasi wisata, mempromosikan destinasi wisata, maka yang diutamakan adalah kalau bisa itu domisili dari Jogja, asli dari Jogja begitu. Dan juga secara look atau appearance juga mendukung seperti itu. Itu sih. Jauh apa? Iya, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya tentang gimana sih caranya masuk duta bahasa atau Dimas Diajeng, bisa. Editor tolong ya nanti tulis di kolom komentar atau klik di bawah ini ya Instagramnya. Instagram gitu. kakaknya. Oke. Nah, aku bakalan bantu. Soalnya gini guys, ibaratnya bahasa Jawa tuh eman-eman banget kalau nggak ada yang nerusin gitu loh. Aku sebenarnya pengen banget ada legacy dari anak-anak Sanata Dharma, khususnya anak-anak PBI. Ayo mana gitu loh yang pengen ikut ajang kompetisi ini. Kalian itu bisa mengharumkan nama kampus loh. Oh iya, betul Andrew. Not only that, nanti juga beneficialnya ke depan gitu loh. Pikirnya jangka panjang untuk ke depan gitu. Untuk membuka peluang buat kalian juga gitu kan. Siapa sih yang gak mau? Pasti dong, semuanya mau. Betul, aku sih juga mau sih. Habis ini berarti langsung bikin ini CV. Ya, nanti ya. Oh, menarik banget ya dari podcast kita hari ini. Apalagi kita bisa mengundang Kak Aurel di sini. We're so thank you so much buat Kak Aurel karena mau diundang pada podcast hari ini. Dan kalian yang masih pengen banget tahu tentang Kak Aurel,
bisa lanjut ke sosial medianya, mungkin ada YouTube-nya. YouTube-nya apa namanya Kak Aurel? YouTube-nya Aurelia Putri, bisa dicek ya Aurelia teman-teman. Putri. Nah, untuk Instagramnya juga Aurelia OKTTE. Oh, oke. Nanti editor tulis di sini ya. Oke. Selanjutnya nih, habis kita podcast hari ini pasti besoknya bakalan banyak banget kelanjutan dari podcast kita. So, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di YouTube kita, Proses PBI USD. Nah, aduh, udah di akhir aja nih. Mungkin aku as a host, kalau ada kesalahan kata mungkin aku minta maaf, dan aku di sini sebagai host mau pamit pada kalian. Oke. Andrew mau aku bantu untuk pamitnya. Iya, boleh Kak. Oke, boleh. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Andrew dan tim sudah mengundang ke sini. Semoga dengan sharing yang tadi kita bisa bagikan ya, bisa kita ceritakan, teman-teman semakin tergugah untuk oh ya, Bergairah. aku sekarang tahu nih kalau aku harus mulai untuk menjadi orang yang berguna. Ada satu pepatah Jawa nih, ya, urip iku urup. Bagaimana kita bisa menjadi dan memberi dampak positif untuk orang lain ya. Semoga teman-teman yang menyaksikan podcast PBI ini terberkati dan juga semakin tercerahkan. Nanti kita tunggu teman-teman untuk daftarkan dirimu di Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Dimas Diajeng Jogja 2025. Karena kan pemilihannya 2 tahun sekali. Kalau yang Duta Bahasa tuh 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, oke. Oke, langsung aja nih Andrew, siapa yang mau menutup? Saya. Oh ya. Oke. Semoga pesan inspiratif dari Kak Aurel bisa menjadi bekal untuk teman-teman semua yang mau join, dan harus join sih harusnya ya. Dan aku sebagai host berterima kasih kepada Kak Aurel karena bisa datang pada hari ini. Aku dan Kak Aurel pamit undur diri. See you.